Assalamualaikum, ketemu lagi di Izati Andi Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Izati Andi Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang bumi sebagai planet. Yang pertama, bentuk bumi. Bumi adalah planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup karena terdapat air dan oksigen serta cahaya matahari yang sampai ke bumi. Diameter bumi sekitar 12.757 km dan mempunyai massa 6,6 kali 10 pangkat 24 kg. Sebanyak 71% permukaan bumi tertutup oleh air dan diselubungi oleh atmosfer, sehingga jika dilihat dari langit, bumi terlihat kebiru-biruan. Kebanyakan orang pada zaman dahulu menyatakan bahwa bentuk bumi bukan bulat. Mereka berpendapat bahwa bumi merupakan dataran yang sangat luas. Namun, pada tahun 1522, seorang pelayar bernama Magelhaen mampu membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat. Bukti ini didapatkan ketika ia mengadakan pelayaran dengan arah lurus. Kemudian ia kembali ke tempat awalnya berlayar. Bentuk bumi sebenarnya tidak benar-benar bulat, tetapi agak sedikit lonjong. Diameter bumi jika diukur dari kutub sampai ke kutub yang lain akan lebih pendek dibandingkan diameternya jika diukur dari khatulistiwa. Yang kedua adalah rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Untuk melakukan sekali rotasi, bumi memerlukan waktu 23 jam 56 menit atau dibulatkan menjadi 24 jam. Arah rotasi bumi dari barat ke timur. Apa akibat yang ditimbulkan dari rotasi bumi? Yang pertama, menyebabkan gerak semu harian matahari. Sepanjang pagi hingga petang, matahari seolah-olah bergerak. Matahari terbit dari timur, lama-kelamaan bergerak dan tenggelam di sebelah barat. Yang kedua, menyebabkan terjadinya siang dan malam serta perbedaan waktu. Kala rotasi bumi lebih kurang 24 jam, sehingga tiap jam berbeda bujur sebesar 360 derajat dibagi 24 jam. Jadi 360 itu bujur atau sudut dari lingkaran dibagi kala rotasinya 24 jam didapatkan 15 derajat per jam. Artinya setiap daerah dengan perbedaan sudut sebesar 15 derajat maka akan mengalami perbedaan atau selang waktu sekitar 1 jam. Sehingga kalau berbeda 1 derajatnya berarti selisih 4 menit. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar perbedaan waktu berikut. Sebagai patokannya adalah daerah GMT, Greenwich Mean Time atau waktu sentral internasional. Jadi dari GMT ini yang berpusat 0 derajat atau 0 jam, setiap bergerak ke arah kanan atau ke bujur timur itu per 15 derajat waktunya ditambah 1 jam. Begitu pula sebaliknya jika bergerak ke arah kiri atau ke bujur barat, per 15 derajat akan dikurangi sebesar 1 jam. Sebagai contohnya seperti berikut. Ya. Nah, misalnya di Greenwich menunjukkan pukul 07.00 di sebuah kota yang terletak 60 derajat bujur timur, berapakah waktu di kota tersebut? Caranya adalah waktu dari GMT tadi 07.00 ditambah
bujur timur dibagi 15 derajat. 60 dibagi 15 adalah 4. Jadi waktu dari GMT 07.00 ditambah 4 sama dengan 11.00. Ya, misalnya kembali lagi ke gambar di sini. Di Greenwich tadi misalnya pukul 7, 60 derajat bujur timur pukul berapa? Tinggal saja kita tambahkan ke arah timur, tambah 1 jam per 15 derajat, berarti pukul 8. Di 30 derajat pukul 9, di sini pukul 10, maka di 60 derajat pukul 11. Ya, jadi sangat mudah sekali. Contoh yang kedua, di Greenwich menunjukkan pukul 7 di suatu kota yang mempunyai 60 derajat bujur barat menunjukkan pukul berapa? Nah, tadi kalau ke barat dikurangi, maka 60 derajat dibagi 15 derajat adalah 4. Jadi waktu di Greenwich 07.00 dikurangi 4, maka di kota tersebut menunjukkan pukul 03.00. Jadi jika matahari bergerak ke timur maka akan menunjukkan semakin siang, jika bergerak ke arah barat akan semakin malam. Nah, contoh lagi, di kota A memiliki koordinat 30 derajat bujur timur, 30 derajat lintang utara, sedangkan di kota B berada pada koordinat 90 derajat bujur timur, 45 derajat lintang utara. Apabila di kota B menunjukkan pukul 21.00, maka pada saat yang sama di kota A menunjukkan pukul berapa? Jadi yang kita lihat atau kita cermati adalah yang bujur timur saja, lintang utara tidak kita perhatikan karena tidak berpengaruh. Ya, kita mulai saja. Di kota P pukul 21.00 terletak di 90 derajat bujur timur. Di kota A 30 derajat bujur timur berapa waktunya atau pukul berapa? Nah, dari 90 derajat bujur timur ke 30 derajat bujur timur itu kan bergerak ke kiri. Tadi kalau bergerak ke arah kiri per 15 derajat dikurangi 1 jam. Jadi dari 21.00 ke 75 dikurangi 1 jam berarti menjadi 20, pukul 20 dikurangi 1 jam lagi pukul 19, dikurangi 1 jam lagi pukul 18, dikurangi 1 jam lagi pukul 17.00. Jadi saat waktu menunjukkan pukul 21.00 di kota B, di kota A di waktu yang bersamaan menunjukkan pukul 17.00. Ya, tuh cara untuk menghitung perbedaan waktu. Kita lanjutkan. Akibat rotasi yang ketiga adalah terjadinya pembelokan arah angin. Pembelokan arah angin berdasarkan hukum Weis-Ballot yang berbunyi udara bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Yang kedua, di belahan bumi selatan angin membelok ke kiri, sedangkan di belahan bumi utara angin membelok ke kanan. Yang keempat, pembelokan arus laut. Gerak pembelokan arah angin dan arus laut disebut efek Coriolis. Arus laut memang disebabkan oleh angin. Di belahan bumi utara, arus laut membelok searah jarum jam. Sedangkan di belahan bumi selatan, arus laut membelok berlawanan arah jarum jam. Nah, akibat rotasi bumi, ya, bentuk bumi tidak bulat sempurna tetapi lonjong atau elips. Tadi sudah disampaikan di awal. Diameter bumi sekitar 12.714 km, sedangkan di daerah Khatulistiwa diameternya 12.757 km. Jadi ada selisih atau perbedaan diameter jika diukur dari kutub dengan diukur dari Khatulistiwa. Kita masuk ke revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Tadi kalau rotasi kan perputaran bumi pada porosnya, kalau revolusi mengelilingi matahari.
Waktu atau kala revolusi bumi memerlukan waktu 365/4 hari, ya, atau 1 tahun. Pada saat mengelilingi matahari, bumi memiliki bidang orbit yang disebut ekliptika. Ini bidang orbitnya, atau disebut juga ekliptika. Arah revolusi bumi berlawanan arah dengan perputaran jarum jam. Ya, ini berlawanan ya, kalau arah jarum jam kan ke kanan, kalau ini ke kiri. Saat berevolusi, sumbu bumi itu miring sebanyak 23,5 derajat. Nah, akibat dari revolusi bumi, yang pertama adalah terjadi gerak semu tahunan matahari. Matahari tidak setiap saat berada di khatulistiwa, jadi berpindah-pindah. Nah, ini sebagai contohnya, perhatikan gambar. Saat tanggal 21 Maret itu bumi berada di daerah khatulistiwa. Kemudian dia bergerak menuju ke 23,5 derajat lintang utara, terjadi pada tanggal 21 Juni. Kemudian bergerak lagi pada tanggal 23 September, dia kembali ke khatulistiwa. Kemudian bergerak lagi tanggal 22 Desember, bumi berada di garis balik selatan, tepatnya di 23,5 lintang selatan. Kemudian bergerak lagi 21 Maret, bumi kembali ke khatulistiwa. Yang kedua, terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Adanya kemiringan sumbu bumi sebesar 23,5 derajat menyebabkan perbedaan lamanya siang dan malam. Pada saat matahari berada di khatulistiwa, yaitu tadi pada tanggal 21 Maret dan 23 September, semua tempat di bumi kecuali di kutub mempunyai waktu siang dan malam yang sama, yaitu 12 jam. Jadi 12 jam siang, 12 jam malam. Yang ketiga, terjadi pergantian musim. Adanya kemiringan sumbu bumi 23,5 derajat mengakibatkan kecondongan arah sumbu bumi berubah-ubah, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pergantian musim. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, tadi pada tanggal 21 Maret bumi itu terletak di khatulistiwa. Belahan bumi utara terjadi awal musim semi, malam sama panjang dengan siang. Sedangkan di belahan bumi selatan itu awal musim gugur, siang dan malam itu panjangnya juga sama. Kemudian bumi bergerak menuju ke lintang utara, terjadi pada tanggal 21 Juni. Ya, cirinya belahan bumi utara lebih condong ke matahari. Perhatikan itu ya, bumi yang sedang berputar. Jadi KU itu kutub utara, KS kutub selatan. Terjadi awal musim panas, siang lebih lama daripada malam. Sedangkan bagian bumi selatan itu menjauhi matahari, terjadi awal musim dingin, malam lebih panjang atau lebih lama daripada siang. Nah, sementara rentang waktu pergerakan bumi dari 21 Maret ke 21 Juni, posisi bumi selama revolusi itu kutub utara makin condong ke matahari, kutub selatan menjauhi matahari. Di belahan bumi utara, ya, saat proses ini dari 21 ke 21 Juni, di belahan bumi utara itu terjadi musim semi, sementara di belahan bumi selatan terjadi musim gugur. Itu rentang 21 Maret sampai 21 Juni. Nah, pada tanggal 23 September bumi kembali lagi di khatulistiwa. Jadi siang dan malam itu panjang waktunya sama. Hanya saja di belahan bumi selatan nanti akan terjadi musim semi, dan di belahan bumi utara terjadi musim gugur. Sementara rentang waktu dari 21 Juni ke 23 September, ya,
itu di belahan kutub utara akan mengalami musim panas, ya, sehingga di belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Itu rentang waktu atau selama bumi melakukan perjalanan dari 21 Juni ke 23 September. Kemudian bumi akan berevolusi lagi menuju ke tanggal 22 Desember atau terletak di 23,5 lintang selatan. Jadi saat tanggal 22 Desember, belahan bumi utara menjauhi matahari, terjadi musim dingin. Akibatnya malam lebih panjang daripada siang. Sedangkan di bumi bagian selatan itu lebih condong ke matahari dan menyebabkan musim panas, sehingga waktu siang lebih panjang daripada malam hari. Nah, sedangkan pada rentang waktu 23 September ke 22 Desember, di belahan bumi utara itu mengalami musim gugur dan di belahan bumi selatan mengalami musim semi. Ya, inilah pergerakan bumi berevolusi atau mengitari matahari yang menyebabkan pergantian lamanya atau perbedaan lamanya siang dan malam dan perubahan musim. Akibat revolusi bumi yang keempat, yaitu terlihatnya rasi bintang yang berbeda-beda akibat bumi berputar mengelilingi matahari. Selalu berpindah tempat, maka bagian langit yang terlihat pun akan berbeda-beda, ya. Jadi ada rasi bintang Taurus, bentuknya seperti ini, Aries sampai ke Gemini, ya. Itulah materi yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga sedikit materi ini dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.